Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, mari pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan untuk kita memohon hikmat dan pimpinannya pada waktu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami tahu ini adalah pemberian Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan, hidup kami berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, bagi pengikut Yesus pada saat itu, bagi para murid, saudara, Saulus adalah satu sosok atau pribadi yang sangat ditakuti. Bagaimana tidak? Bagian lain dari Kisah Para Rasul menceritakan itu, saudara. Ia adalah satu pribadi yang sangat membenci Kristus. Dan ia pun juga membenci murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen pada saat itu. Oleh karena itu, karena kebenciannya kepada Kristus dan para murid, ia berusaha untuk menangkap, menganiaya, bahkan ia ingin membinasakan orang-orang Kristen pada saat itu. Sehingga tidak heran kita bisa paham bagaimana takutnya jemaat Yerusalem terhadap Saulus. Tetapi saudara, oleh karena kasih karunia, Tuhan menangkap Saulus. Tuhan membuat atau mencelikkan mata rohani Saulus untuk melihat kebenaran bahwa Yesuslah Tuhan dan ia adalah juru selamat manusia. Sehingga kita bisa melihat Saulus bertobat dan ia menyerahkan dirinya, hidupnya untuk memberitakan Injil. Tapi saudara, di sini kita bisa melihat Paulus tetap mempunyai beban masa lalu. Sehingga ia pun tidak mudah untuk diterima oleh jemaat Tuhan pada saat itu. Jemaat masih tidak percaya. Apakah benar orang yang dulunya sangat membenci mereka, orang yang dulunya ingin membinasakan mereka, kini menjadi bagian dari diri mereka? Mereka ragu, mereka bertanya-tanya. Tetapi saudara, di sini kita melihat ada satu sosok yang bernama Barnabas. Saudara, Barnabas tahu masa lalu dari Saulus. Barnabas tahu bagaimana sisi gelap dari hidup Saulus atau Paulus itu, saudara. Tetapi saudara, Barnabas juga memperhatikan sisi lain dari hidup Paulus, yaitu hidup baru Paulus di dalam Kristus. Dan inilah yang membuat Barnabas mempunyai satu keberanian. Bagaimana Barnabas tidak memandang Paulus hanya dari sisi gelapnya, masa lalunya. Tidak hanya melihat Paulus dari kekurangannya, tetapi ia juga melihat sisi hidup barunya, pertobatannya, dan bagaimana kelebihannya. Paulus kini menjadi saksi Kristus yang dipakai oleh Kristus dengan luar biasa. Oleh karena itu Barnabas mau menerima Saulus atau Paulus, dan bahkan ia membawa Paulus kepada para rasul. Ia boleh dikatakan menjadi pembela Paulus di tengah keraguan, di tengah ketidakpercayaan umat pada saat itu. Barnabas yakin
bahwa Paulus telah mengalami pertobatan yang sungguh. Dan saat ini ia adalah murid Kristus, saksi Kristus. Saudara, apa yang dilakukan oleh Barnabas ini boleh menjadi teladan bagi kita. Menjadi ajakan untuk kita bahwa mari saudara, ketika kita melihat sesama kita, kita melihat orang lain dengan berbagai keunikan dan perbedaannya. Saudara, mari kita melihat dengan seimbang. Kita tidak hanya melihat dari sisi gelapnya, masa lalunya. Tapi mari kita juga belajar untuk menerima dia. Bagaimana Kristus pun telah menerima dia. Jauh melampaui apa yang dia pikirkan bahkan. Nah saudara, seseorang selain punya kekurangan, tentu punya kelebihan. Selain ia pernah melakukan tindakan yang salah, ia juga pernah melakukan hal yang benar. Oleh karena itu saudara, mari jangan biarkan kita hanya dipengaruhi dengan penilaian-penilaian negatif yang justru itu malah membuat kita menjauhkan diri kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Membangun tembok yang tebal, yang tinggi, yang memisahkan antara aku dengan kamu. Nah saudara, mari kita belajar sama seperti Barnabas untuk melihat seseorang dengan tepat. Dan kita mau belajar untuk melihat seseorang dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata penghakiman. Karena kalau itu pun dikenakan pada diri kita, saudara, kita pun juga bukanlah orang yang sempurna. Orang yang terus ada di dalam kebenaran. Oh saudara, kita tahu kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah berbuat sesuatu yang di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bahkan mungkin kita jauh lebih buruk daripada itu, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat sesama kita dengan tepat, dengan benar. Bukankah ketika kita mempunyai cara pandang yang sama seperti Barnabas, saudara, kita akan melihat betapa teduh, betapa sejuknya kita di dalam berelasi dengan orang lain. Kita tidak hanya melihat dari sisi jeleknya, tapi kita juga bisa melihat keindahan sesama kita, di mana kita percaya Tuhan pun ada di sana, berkarya, bekerja di dalam diri orang tersebut. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar seperti Barnabas, melihat dengan tepat, dengan seimbang. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Tuhan, tolong kami tidak hanya berhenti pada titik ini, melainkan mampukan kami untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.